Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dari kelas 11 IPA 1. Hari ini saya akan membacakan khutbah yang telah saya buat. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nastinuhu wa nastaghfiruhu wa nahdu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdi Allah fala mudilla lahu wa ma yudlil fala yadi lahu. Asad an la ilaha illallah wahda la syarik la wa asad an ana muhammadan wa ila alihi wa ashabihi wa ma wala wa ma ama fayyabadallah usikum fayya bitaqwa Allahi haqqa tuqatih faqad fadal mutakun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala pujian dan sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala, pemberi pertolongan dan ampunan kepada hambanya yang mau menyapanya. Kami memohon perlindungannya dari kejahatan jiwa dan keburukan amal. Dialah pemberi petunjuk dan yang mampu menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya tanpa seorang pun kuasa menolaknya. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, tiada sekutu apapun baginya, dan kami bersaksi juga bahwasannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak sedikit orang apabila mendengar berita kematian merasa cemas. Kematian dianggap sebagai kejadian yang menakutkan. Kehidupan ini seolah tidak boleh berakhir. Padahal semua orang tahu bahwa kematian merupakan hal yang pasti atau hak. Semua makhluk hidup yang bernyawa tanpa terkecuali pasti akan mengakhiri kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Surat Al-Ankabut ayat 57. Kul nafjahiyat ilmauti tum illainatur jaun. Yang artinya, setiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Masyri al-muslimin rahimakumullah. Sebagai muslim yang taat, tentu banyak bekal yang harus dipersiapkan sebelum meniti jalan kematian, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kesempatan ini kita bahas tiga hal pokok. Pertama, tabungan amal sebaik mungkin selama dunia. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman sebagai berikut. Tabaruk illahi biyadihi ilmu wa hu ila kul syai'i qadir illahi khalaq ilmaut wal haut illa luakum ayyukum ahsan amal awahu il aziz ghafur. Yang artinya, Maha suci Allah yang tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Apa indikator amalan yang baik? Tidak lain adalah perbuatan yang dilakukan secara ikhlas, istiqomah, maksimal, dan sebaik-baiknya, baik dalam interaksi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala maupun secara horizontal kepada sesama manusia di muka bumi ini. Kedua, menyiapkan amalan yang terus mengalir pahalanya. Islam mengenal amal jariah yang mengalir tanpa putus. Orang yang melakukan amal jariah semasa hidupnya akan mendapatkan pahala meski telah meninggal. Abu Hurairah pernah bercerita dalam sebuah hadis yang artinya jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Riwayat Muslim. Sedangkan yang ketiga adalah berdoa agar diberikan husnul khotimah. Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, salah satu indikator husnul khotimah adalah
ketekunan melaksanakan tuntunan agama Allah SWT berfirman yang artinya, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surat Ali Imran ayat 102. Islam mengajarkan tentang kebajikan, keimanan, amal soleh, dan akhlak mulia. Manakala semua itu sudah dijalani dan pada akhirnya yang bersangkutan menemui kematian, maka peristiwa itu tidak perlu ditakutkan. Kematian yang dianggap sesuatu yang biasa lazim atau niscaya kematian akan menjadi indah jika dalam keadaan husnul khatimah. Kehidupan seperti itulah yang diceritakan oleh orang-orang beriman selama hidupnya. Barakallah li wa lakum fi al-Qur'an alladhi wa nafi wa illakum bima fih min alayat wal dik al-hakimi aqul qawli hadda wa astaghfir Allah alladhi li wa lakum wa liya syair al-muslimin min kulli danbin fastaghfiruhu ilnahu al-ghafur al-rahimu. Alhamdulillahilladzi hadana lihda wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allahu asad an la illa Allah al-malik al-hakim al-mubin wa ashad an Muhammadan abduhu sadiq al-wad al-aminu al-hum fasal ila Muhammad walih wa ashabihi wa mata bi'a illa yaw al-dini amma ba'du fa'usinu wa illakum bitaqwa Allah haq tuqatih li allakum turhamuna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui khutbah kedua ini marilah sejenak menegahkan kehadiran Allah dengan khusyuk. Semoga dalam menjalani roda kehidupan selalu dalam naungan dan perkenan Allah SWT. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami. Tentulah sebagai langkah kami di jalan kekasih-Mu. Curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak-anak kami. Duhai Tuhan yang maha menetap, yang maha agung, yang maha perkasa, Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah kesalahan kalam kami selama hidup. Tutupi seburuk-buruk apapun aib kami. Bukakanlah lembaran-lembaran baru dan bersih yang dapat membasuh lembaran hitam di masa lalu kami. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari khutbah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.